Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Purnanto Matalu dari Kabupaten Sumba Timur, instansi pendidikan SD Kristen Nasional Plus Kasih Agape, calon guru penggerak angkatan 7. Saat ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu sebagai guru saya mendominasi pembelajaran di kelas dan menjadi pusat pembelajaran. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa. Selain itu juga saya berfokus pada ketercapaian KKM yang ditetapkan sekolah, sehingga muncul pemikiran bahwa anak-anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak-anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai yang bagus dan kepercayaan diri anak menurun. Saya juga jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa sehingga penanaman nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dan dalam pengondisian kelas, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman agar siswa tertib dan disiplin dalam pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu trilogi pendidikan. Iniarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ilmadia Mangunkarso di tengah memberi ide atau gagasan, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan atau arahan. Menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu hanya sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasakan nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Budi pekerti. Watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Yang dapat saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, merancang dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga pembelajaran menyenangkan, memahami karakter setiap siswa dan keunikan setiap masing-masing serta melaksanakan refleksi bersama, berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa, melakukan pembiasaan karakter secara konsisten dan berkelanjutan,
memfasilitasi siswa dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya, menciptakan hubungan kedekatan emosional dengan siswa dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan ilmu akademik saja, namun perlu pemahaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada peserta didik. Itulah penjelasan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.